warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat paginya luar biasa anak-anakku yang kami sayangi dan kami cintai. Perkenalkan, kami selaku penanggung jawab pemadam Kapolda Istimewa menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu, kepada orang tua dari anak-anakku ini yang telah jauh-jauh dari Bawangan Poso datang ke Jombang. Meskipun anggota kami ada yang di wilayah Poso, kami mempunyai 4 pos pemadam. Ada di Jombang ini membawai 6 kecamatan. Jadi Jombang ini membawai penanganan pemadaman dan penyelamatan di 6 kecamatan wilayah kota Jombang dan sekitarnya. Paling jauh di Badak. Kalau Poso menangani penanganan kebakaran maupun penyelamatan di wilayah Poso, Kudu, Landaan, Musian sampai dengan Kabuh. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan anak-anak maupun minta bantuan kepada pemadam, kami menugaskan tim pemadam wilayah Poso. Namun karena ibu gurunya minta di Jombang mungkin ada kegiatan lain, ya kami tidak bisa menolak. Ya, tapi kalau tidak ada kegiatan lain pasti akan saya arahkan di Poso. Kasihan nanti Poso dia nggak ada gojekan dengan anak-anak. Ya. Terkait dengan pemadam, kami perkenalkan satu-satu anggota kami yang ada di pos Jombang. Yang pertama ini Majaya. Nah, ini rumahnya di Perak, dia sudah berkeluarga. Jadi yang belum jangan ngerayu ini ya. Ini ahli dalam penanganan ular. Ya, jadi kalau ada ular, ada sarang tawon, ini ahlinya. Ya, jadi dia bisa menangkap ular kecil sampai ular gede. Ular gede kayak apa? Ular piton, ya, yang kemarin pernah ditangkap 7 orang. Beratnya itu 2 kintal. Ya, ularnya itu tidak mengeluarkan bisa, tapi dia bisa melilit, ya, melilit sampai mematahkan tulang-tulangnya manusia. Nah, itu. Yang kedua ini Mas Eko. Nah. Ini ahli penanganan monyet. Ya. Kalau ada monyet di tempat Bapak Ibu, ya ada monyet, gorila, ini ahlinya. Ini ahlinya monyet. Jadi kalau ada monyet di rumah jangan takut ya. Silakan memanggil pemadam. Nah, ini ahlinya. Kalau ini yang kecil mungil ini Mas Ronaldo. Ya. Dia ahli melakukan evakuasi, misalnya ada ibu-ibu anak-anak yang cincinnya sulit dilepas. Ya, kekencangan. Bukan berarti dilepas telepon gajian loh ya. Ya, loh ya. Kakak tuwek butuh duit dilepon. Bukan itu. Maksudnya kalau sampai kemarin ibu-ibu ya, kelayan. Ibu-ibu usianya 80 tahun ya. Cincinnya itu mulai dari sini sampai sini. Mas-masan kuat busuk ya. Tapi di sini yang sini sampai banyak dagingnya tuh kayak kelihatan. Sampai kuat ya, padahal kok gak dilepas bro, nggak bisa. Akhirnya ya datang ke pemadam, kami lepas. Kami ada nanti dikenalkan anggota kami alat-alat. Ya, ini alat-alatnya mulai melepas cincin, penanganan kebakaran maupun alat untuk mengevakuasi ada ular, tawon, ya itu kita semua. Jadi kami minta kepada ibu-ibu ini jumlahnya banyak ya, ibunya dengan muridnya kok banyak ibunya. Ini TK kecil, itu TK besar ini. Banyak ya TK besarnya ini. Jadi nanti tolong ya Mas Ronaldo, yang TK besar ini nanti dikasih materi terkait pencegahan kebakaran ya. Itu diambil itu. Cara menanggulangi misalnya ada kebakaran ya yang disebabkan oleh LPG. Biasanya mama ini, TK besar ini, kalau melaksanakan kegiatan
di rumah tangga masak jangan sampai lupa. Biasanya masak apa goreng ikan ditinggal di anak tiktokan rumpi ya kan. Ibu-ibu kan mau ketemu koncone bakul apa ngomongnya suwi masaknya lali ya kan. Nanti biar diedukasi sama Mas Jaya sama teman-teman. Terus yang kedua, nanti kegiatan adik-adik ya, adik-adik setelah dikenalkan materi, adik-adik pengennya apa? Datang ke pemadam. Tadi adik-adik datangnya ke pemadam tujuannya apa? Mandi. Berarti tadi belum mandi ya? Belum mandi. Sudah. Oh, mandi kedua ya, mandi kedua. Oh, mandi. Kalau mandi ada itu kamar mandi loh. Kamar mandi. Kalau mau mandi. Tapi mandinya sama mobil pemadam ya? Iya. Oh iya, nanti mandinya sama mobil pemadam Mas Jaya. Jangan mandinya di kamar mandi ya. Ya, kamar mandi sudah punya ya soalnya di rumah. Jadi nanti setelah kegiatan ini adik-adik diajak mandi air. Tepuk tangan adik-adik. Terus apa lagi yang adik-adik suka? Biasanya kalau pemadam, di pemadam adik-adik sukanya apa? Naik mobil pakai silinder. Oh, ya wes nanti diajak keliling ya. Tapi jangan jauh-jauh ke Surabaya loh ya, panas. Ya, kelilingnya di sini aja ya nanti ya, di kantoran aja, jangan jauh-jauh, bahaya. Kemarin ada anak jatuh gara-gara naik mobil. Malah kemarin ada anggota kami ibunya naik sepeda motor, sepionnya kesenggol. Nah ibu-ibu ya, karena kalau naik sepeda motor hati-hati, spionnya itu nyenggol. Ya nggak tahu sih nyenggol itu mobil, apa ibunya sih nyenggol. Akhirnya apa jatuh, dibawa ke rumah sakit Surabaya, kemarin meninggal. Jadi anggota kami daftar wilayah Moro, ibunya meninggal. Gara-gara apa? Kesenggol cewek ayu itu seneng ya. Nah, kesenggol bak trek gitu ya. Mungkin itu yang perlu kami jelaskan kepada ibu-ibu, kepada adik-adik bahwa pemadam kebakaran di Kabupaten Jombang ini tugasnya selain memadamkan api, tapi ada tugas penyelamatan dan pertolongan. Meskipun tidak ada kebakaran, tetap teman-teman ini bekerja karena masalah rumah tangga, masalah yang perlu kita tolong itu banyak. Kemarin jalan lalu HP kejegur apa celokan yang jalur turun ke kita, memang tugas kita. Terus kemarin ada lagi kucing kejegur sumur, ya tugas kita, ya kan. Kucing nggak bisa medun, ya tugas kita. Keploso kemarin kebangetan, keploso itu ada warga Ploso itu ono tekek loh, telepon pemadam, mau mengambil loh, kok manjani loh. Jadi tolong nanti ibu-ibu ya, kalau memang ada binatang buas atau binatang apapun yang kira-kira itu bisa nangani, ya gak telepon pemadam. Misalnya ono tikus, telepon pemadam, ya kebangetan. Ya, ono tekek, iya kan. Nah, kemarin ada di Ploso kebangetan itu. Saya kasih tahu. Kalau yang perlu memang itu membahayakan, ya misalnya ada ular, ada apa-apa, nggak apa-apa. Kita tuh semua penanganan itu nggak dipungut biaya. Yang penting ibu pada waktu memanggil petugas atau petugas datang kasih senyuman, ya senyuman jangan nangis, sudah bermot ya. Anggota tuh balik, oh pak ibu jahat ya balik, ya jangan. Kemudian kasih pelayanan yang baik, kita juga akan memberikan pelayanan yang baik. Yang dulu sego, ya kayak sego itu gak apa-apa, yang di lemangan, yang putih juga gak apa-apa, yang di mobil, ya. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Yang ketiga, kami mohon maaf ya, kalau dalam penyampaian dan tempat kami ini ya alhamdulillah ya, saya masih ada tempat di sini, dulu tempatnya di tengah. Namun tempat ini masih belum kita renovasi ya, jadi suasananya panas. Ya, kami ada AC, ya ini AC tapi bukan AC beneran, AC panas, AC koe-koean ini. Iya ya, masih bukan dingin ya, ini AC. Supaya ada tahu, Pak ini ada AC-nya, ruangannya dingin, tapi
okas. Kalau di sini masih panas. Kalau yang tidak kalah penting, tolong adik-adik ya, nanti Mas Jaya, Mas Ronaldo memberikan pengenalan ya, tolong didengerin ya. Kalau tidak mendengarkan, nanti akan ada penjepit. Nah, ini ada alat penjepit ya, penjepit ulang. Nah, ini ada alat penjepit ya, tapi juga bisa menjepit anak-anak yang suka ngomong pelajaran. Jadi kalau anak-anak yang suka ngomong, kalau dikasih pelajaran, tak jepit mulutnya. Nah, gitu ya. Siapa yang nanti ngomong dijepit ya? Ya, ini ada alat untuk menjepit. Ya. Jadi tolong dijepit ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam pemberian materi maupun penyampaian ataupun nanti jalan-jalan ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan saya titip pesan kepada adik-adik dan ibu guru, nanti kalau misalnya naik mobil, mandi air dan sebagainya, tolong dijaga anak-anaknya. Jangan sampai gojek, jonggrok-jonggrokan ya. Biasanya saking senangnya itu kadang-kadang keamanan, keselamatan diabaikan karena jalannya licin, ada air, nanti temennya di jonggrok. No, akhirnya apa? Hidungnya berdarah. Ini juga ada masalahnya, gitu ya. Jadi tolong untuk dijaga. Jadi kalau naik mobil jangan duduk yang baik dan tenang. Itu pesan kami. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1. Ya, udah siap ya? Ya. Nanti kalau sudah selesai ada yang mau naik mobil? Ya. Ada yang mau mandi? Sudah mandi? Ya, nggak usah mandi kalau sudah. Ya. Mau mandi lagi? Nah, kalau mau mandi lagi dilihat yang depannya. Ayo. Bisa dibantu masang nanti materi tentang LPG, kebocoran LPG bisa disampaikan sama Mas Samagan sama Mas Ronaldo. Untuk ibu-ibu atau bapaknya bila ada yang kurang tahu tentang LPG bisa ditanyakan nanti waktu selesai materi tentang anak-anaknya. Ayo. Ada yang melihat tadi di depan ada mobilnya pemadam, ada yang tahu? Warnanya apa? Ya. Kalau bunyi gimana? Oh iya, wiu-wiu ya. Ya, ini seorang pemadam bila ada kejadian kebakaran. Yang paling penting, mohon izin Bu, kebanyakan itu ibu-ibu kalau di jalan ada mobil pemadam susah buat minggir, ngapunten. Biasanya waitingnya kiri, beloknya ke kanan. Ada lagi biasanya di perempatan mau kemana Pak? Nih, yang dipakai pemadam bila terjadi kebakaran yang paling atas sendiri. Ini apa namanya? Helm ya. Buat melindungi? Ya. Ada warnanya apa itu? Sama warna apa? Kuning. Ini yang kuning manfaatnya kalau malam itu bisa nyala. Jadi kalau kebakaran di dalam ruangan itu kan gelap, itu bisa nyala kuningnya kalau di dalam ada petugasnya. Yang depan ada apanya, Dek? Ya, kaca pelindung buat menutupi mata. Yang bagian belakang ada lagi warna hitam. Ayo, buat apa? Ya, penutup bagian otak belakang untuk melindungi supaya biar nggak panas. Ya. Ke bawah lagi ada lagi bajunya. Ini baju bukan anti api Bu nggih. Nek kena api nggih gosong nggih. Ini baju tahan panas. Meskipun baju tahan panas kita wajib harus dibasahi semua, mulai atas sampai bawah. Pemadam nanti nggak ada yang kuat api, cuma kita melakukan teknik pembasahan buat masuk ke dalam ruangan ya.
Ini namanya fire jacket atau baju anti panas. Nih. Nah, ini baju yang atas juga ada warnanya apa ini? Hijau. Ya, hijau sama silver ya. Ya, itu bisa nyala kalau gelap itu. Ya. Ada yang mau pakai nanti? Ya, nanti aja ya. Yang bawah ada celananya. Celananya juga sama. Buat melindungi bagian bawah ini sama saja ini harus wajib basah semua. Yang paling utama ini ada deh, ya, sepatu fire boot atau sepatu tahan api, tahan kaca, tahan benda-benda tajam. Ada yang punya di rumah? Tidak ada. Ya, paling ada yang warna hitam ya. Ya, buat ke kebun, ke sawah. Ya, ini tahan listrik, bu, tahan listrik, tahan api, tahan benda-benda tajam. Ini wajib juga basah. Meskipun dia tahan api, diwajibkan basah. Nah, depannya, ya itu, depannya ada bajanya itu. Ya, satu lagi buat NCBA. Apa itu? Apa? Gak saya puji. Ada yang pernah tahu? Enggak. Kalau penyelam ada yang bawa ginian ya? Iya, beda, tapi beda ini fungsinya. Ya. Nah, ini kayak apa ini? Ini buat alat bantu pernapasan. Bila kebakaran di dalam ruangan ada korbannya, kita wajib memakai NCBA atau alat bantu pernapasan. Ini juga berbatas waktu, Bu. Ini waktunya paling lama 10 menit sampai 15 menit. Oke. Ini beratnya 25 kilo yang dipakai warna kuning. Digunakan bila ada penyelamatan di dalam ruangan menggunakan NCBA. Ya, ini sangat bermanfaat ini. Kalau kita nggak ada ini, nggak berani masuk ke dalam, Bu. Soalnya musuh terbesar kita itu api atau asapnya. Api atau asap? Ya, betul, asapnya itu. Yang paling bahaya itu asapnya. Di dalam ruangan jika kebakaran, oksigen yang paling bagus itu 0 sampai 25 cm dari bawah. Jika ada kebakaran diwajibkan untuk melangkah atau merunduk di bawah. Ada lagi satu, sudah masang? Nah, ini baju. Ini baju apa ini? Kayak apa ini, Dek? Kayak astronot ya? Ya, ini bajunya kayak astronot ini. Kepalanya itu ya. Ini baju tahan api. Nah, ini baju yang digunakan bila ada korban di dalam, kita penyelamatannya wajib pakai baju ini. Ini sama saja, ini sangat berat ini. Ini beratnya ada sekitar 5 kiloan. Belum lagi jika ada korban, belum lagi kita pakai NCBA pakainya ini. Wajib juga harus basah meskipun ini tahan api. Waktu yang digunakan sama 10 sampai 15 menit. Jika korban tidak ditemukan, wajib untuk keluar ganti petugasnya. Kalau 15 menit tidak keluar petugasnya, matang deh. Ya, jadi lontong ini yang digunakan. Ya. Nah, ini sama ini, tapi kegunaannya beda. Warnanya apa ini?
Nah, oh, tapi untuk mangkak di usul banyak digunakan ini. Nah, ini yang paling utama buat adik-adiknya nih, tolong diawasin untuk ibu-ibunya. Jangan sampai kejadian sama serupa di Podoloto Kesamben. Yang kemarin Kesamben umur 6 tahun meninggal, Bu. Ibunya kritis, mbaknya kritis, akibat ibunya ada sarang tawon di Singgek. Tawon Vespa sanes tawon madu, Bu. Tawonnya itu sangat berbahaya. Jika dia satu menyelam, teman-temannya ikut semua. Ada adiknya almarhum di RSUD nggak tolong, ibunya kritis sama mbaknya, alhamdulillah tolong. Ngapunten mungkin ada semisal tawon, minta saja surat ke desa langsung ditujukan ke BPBD Kabupaten Jombang. Nah, nanti diverifikasi kecamatan, habis itu diantar ke sini, kita akan melakukan evakuasi. Ini bajunya yang kita gunakan. Meskipun baju yang kita gunakan kayak gini, kalau kita sudah apes gitu, namanya wong Jawa gitu, apes gitu, tetap kesengat tapi nggak begitu parah, Bu. Ini bajunya sangat bermanfaat. Gitu. Nah. Ini selang. Jika ada kebakaran kita gunakan selang. Selang untuk apa, Dek? Semprot. Apa lagi? Untuk apa? Ya, selang untuk mengalirkan air dari mobil ke ujungnya. Ya, ujungnya ini, ujungnya nozzle. Nah, ini nozzle-nya kayak apa ini? Iya, kalau polisi punya pistol ya. Kalau pemadam punya ini, namanya nozzle gun atau nozzle. Nanti keluarnya air ini, Dik. Nah, ini ada lagi satunya itu yang warna kuning. Seperti apa itu? Pentung. Pentung atau trompet, tatu gumonas. Kayak apa ini? Iya, kayak trompet ya. Ini kita namakan Monas. Soalnya bentuknya kayak Monas. Tapi nama aslinya adalah nozzle stick. Ini kegunaannya buat membobol ruangan jika terjadi kebakaran dan tidak ada ventilasinya. Ini tekanannya sama kayak ban kalau meledak. Tekanannya bisa 6 sampai 7 bar, sedangkan ban itu cuma 3 sampai 4 bar. Ini tembok kalau terjadi kebakaran pakai nozzle Monas pasti akan rubuh. Atap pasti jebol. Kegunaannya minimal digunakan untuk petugas 2 orang pemakaiannya. Ya. Ada lagi itu yang kayak step. Nah, kayak belum apa ini? Ya, ini Z connector atau cabang atau tengkek. Ini kegunaannya untuk yang satunya besar dijadikan 2 kecil-kecil buat pembasahan atau kebakaran kecil. Nah, ini nanti digunakan selang ujungnya, yang paling ujung pakai nozzle. Ya, ini deh. Nah, ada lagi yang evakuasi dulu. Ya, ini. Ada yang mau dijepit? Ya, ini buat evakuasi. Ya, betul, evakuasi ulang, evakuasi HP masuk selokan, evakuasi kunci sepeda motor masuk selokan bisa digunakan. Ini namanya grip, ya, atau penjepit. Ini yang digunakan. Nah, ada yang mau dicoba dijepit tak? Ada yang mau?
Ya ini namanya ini pejapit ini. Ini yang kita gunakan. Ya ada yang mau lihat uangnya? Ya ada lagi yang paling sering kita gunakan biasanya adik-adik ini. Adik-adik kebanyakan itu adik-adik atau anak pondok. Nah, ini apa namanya? Ini buat apa aja? Ya, ini buat evakuasi cincin. Cincin. Yang dipotong cincinnya atau jauhnya, Dek? Ya, cincinnya. Kalau dikasih cincin sama ibunya atau bapak, ayah atau kakek neneknya minta yang kuning saja, Dek ya. Ya. Kalau yang kuning itu paling lama 6 bulan, 1 tahun nanti dilepas lagi. Ya, ini pun dijawab oleh ibu-ibu ini. Kalau yang putih, kebanyakan itu yang model putih. Kalau sudah cocok, pantas sampai ini digawe sampai gede. Kebanyakan itu model. Yang paling sering itu model, Bu. Kemarin itu ada. Kemarin malam baru saja yang paling aneh Bu, baut oda as soda angkringan depan gol Jombang. Cewek Bu dibuat mainan, masuk ke jari nggak bisa keluar. Itu baut asoda ukuran 19. Ya, sudah bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Kita evakuasi Bu jam 3 pagi. Jam 3 pagi kejadiannya itu jam 12 malam. Dibiarkan sampai jam 3 pagi, kesini kita evakuasi jam 3 pagi. Jadi baut 19 segini masuk di jari tengah. Agak susah itu Bu, hampir 1,5 jam kita evakuasinya. Soalnya kita kan pemotongannya harus benar hati-hati. Soalnya satu, bautnya kan ya juga ada lapisan bajanya. Ya takutnya nanti kena jarinya. Panas juga nanti kalau terlalu lama. Nah yang paling efektif, ada yang tahu ini warnanya merah ini? Apa namanya? Apa Dek? Ini namanya apal. Di sekolahnya ada apa enggak ini? Oh, belum ada. Ini sangat bermanfaat ini. Ini digunakan untuk kebakaran awal atau kebakaran kecil. Ya. Ini alat pemadam api ringan. Ada yang pernah lihat di mana? Di mana? Pom bensin ya. Ada lagi di mana? Rumah sakit. Ada lagi? Iya, di hotel. Kalau di pom bensin ada yang besar ya, ada rodanya ya. Iya, itu namanya apa? Apa? Alat pemadam api beroda. Soalnya besar. Oke. Kalau jenengan sakmono gedine diangkat ya mboten mungkin nggih. Makanya ada rodanya. Nggih. Ini sangat bermanfaat, Bu. Satu lagi Bu, pesannya kita dari pimpinan kalau membakar sampah minta tolong ditunggu nggih untuk ibu-ibunya atau bapaknya. Kebanyakan kebakaran itu belakang rumah atau pohon bambu. Ada lagi lahan tebu, minta tolong ditunggu. Ini musimnya panas, anginnya cukup kencang, hujannya juga masih jarang. Nanti takutnya kejadian serupa terulang kembali Bu. Mungkin timbangannya jenengan ganti rugi tanggane, penting ditunggoni mawon. Ini ada dedeknya, ada yang mau mandi nanti? Ya nunggu dulu ya. Ini ada adiknya agak ke belakang. Ini materi untuk ibu-ibunya tentang kebocoran LPG atau penanganannya jika terjadi kebakaran. Silakan ke Mas Sam kalau Ronaldo.
Nah, ibu mungkin ada yang bawa HP, nanti kalau kita simulasi ya, boleh di video, boleh di foto juga. Nanti kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ya, boleh ditanyakan. Yang penting nanti jangan dicoba di rumah, ya, jangan dicoba di rumah. Tepuk satu, dua. Oke, sebelumnya ibu-ibu saya pengen tanya dulu dan ada bapak-bapak. Nah, LPG ini bisa meledak atau tidak? Bisa, bisa gitu. Oke, ya. Jika ibunya bilang bisa, ya, nanti kita akan buktikan di sini, di ruangan ini nanti kita akan bakar, ya. Bisa meledak atau tidak, ya. Nah, sebelum saya bakar, ya, saya kasih saran dulu. Sebelum dengan nanti simulasi, saya kasih saran dulu. Yang pertama, jika nanti ada kebocoran atau ada bau gas yang menyengat di dalam ruangan maupun rumah jenengan, ya, langkah pertama apa yang dilakukan? Buka ventilasi udara. Pertama jendela, dua pintu, ya. Nah, Mas, kalau malam bagaimana? Pasti gelap, saya tahu. Kedua, jangan nyalakan penerangan yang berbau listrik atau benda-benda yang berbau listrik. Handphone, peralatan listrik, saklar listrik, lampu atau senter, apalagi korek api, jangan dinyalakan dulu. Mas, kalau sudah menyala bagaimana? Tidak apa-apa, jangan dimatikan. Begitu juga sebaliknya, kalau sudah mati jangan dinyalakan, ya. Jadi biarkan saja. Jika nanti ada aktivitas kelistrikan sedikit apapun pasti nanti ada penyalaan, ya. Jika ada gas yang memenuhi ruangan sudah penuh, tidak tersirkulasi dengan baik, maka akan terjadi ledakan, ya. Jadi saya sewaktu menjadi pemadam selama 4 tahun bersama Mas Jaya dan Mas Ronaldo, belum pernah kebakaran toko LPG gas tabung ini bocor ataupun meledak, itu belum pernah. Yang ada itu cuma gosong, ya. Jadi yang meledak apanya, Mas? Gasnya yang memenuhi ruangan, tidak ada ventilasi, jadi penuh di dalam ruangan. Dengan nyalakan sekecil apapun percikan listriknya, entah ada telepon, handphone, ya, itu pasti akan mengakibatkan ledakan. Nah, sekarang cara yang terakhir, jangan panik, ya, jangan panik. Yang pertama itu buka ventilasi udara, yang kedua jangan nyalakan peralatan listrik, ya, yang ketiga jangan panik. Kalau yang kedua ini sudah tahu, tapi kalau yang ketiga gagal, paniknya ya pasti amburadul, ya. Oke, silakan dibakar Mas Ronaldo. Kita akan bisa sedikit tahu ke bawah. Tidak apa-apa. Bantu bismillah saja. Bim salah, bim jadi apa? Menyala abangku. Nah, kita kasih 3 cara. Jika nanti ibu pengen mencoba, silahkan, ya. Cara yang pertama, kita pakai jari. Silakan, Mas. Pakai jari. Bisa, ya. Kenapa, Mas, kok tidak panas? Panas sama betul, Mas? Boten, aman ya? Tangannya tidak gosong, aman.
paling merah. Ya, tidak gosong ibu dan tidak panas. Kenapa mas? Karena tadi mungkin sekilas melihat ada jedanya. Gitu betul? Nah, boleh dinyalakan lagi mas sambil saya jelaskan. Kebalik. Nah. Lagi. Belum sponsor mas. Oke, mas. Nah, yang panas itu yang merah atau orang yang biru ini juga panas ya. Dua warna ini yang panas. Yang tidak panas itu yang ini. Yang bening ada jedanya itu. Itu cuma anginnya saja. Ya, makanya itu dari Mas Ronaldo berani ya. Tekniknya harus dari belakang, tidak boleh dari depan. Dari belakang. Pelan-pelan langsung tutup lubangnya yang kecil itu. Nah, setelah itu tetap harus dibuka katup regulatornya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah ya, aman. Nah, sekarang saya tawarkan bapak-bapak ada yang mau coba. Bapak ini bapak ibu. Astagfirullah. Monggo ibu-ibu ada yang mau berani, ada yang mau coba? Ada yang berani? Membilang ya, biar macam membilang. Masih, monggo masih. Buat ya. Bu Guru. Nah ini bagi contoh Bu Guru. Daripada penasaran teman. Ayo tambah senyum kan. Masa senyum di senyum itu apinya bisa hilang. Monggo Bu. Buatan Hasan. Oke. Silakan Mas. Saya kasih tahu caranya nanti ya. Nah, tasnya boleh ditaruh dulu. Kita coba kosongin dulu mas. Dicontohkan satu kali mas, boleh dipegang dulu. Contohkan satu kali, biar dilihat masnya. Dilihat mas, contohkan satu kali. Boleh? Oke. Oke mas, masnya boleh cepat. Yuk. Tepuk tangan dulu ya. Silakan mas, oke. Nawari mas ya. Tasik. Panas dong betul. Aman mas ya. Oke. Boleh kembali mas. Terima kasih. Ya. Jadi nanti biar tahu ya. Nanti kalau pulang dari sini mas dapat apa? Masa dapat senangnya saja, tidak dapat ilmunya. Ya. Nah, oke. Cara yang kedua. Oke. Ya. Cara yang kedua Mas Ronaldo, boleh? Silakan.
Ya, cara yang kedua ini lebih simpel daripada yang tadi. Ya. Ini yang lebih simpel. Boleh silakan Mas. Dibuka saja kantongnya. Oh, tidak enak. Apa tiba itu? Ya, karena apa ibu ya? Keluarnya gas itu karena dari regulator ya. Jadi kalau dia bocor sendiri belum terpasang gas, ada kesalahan saat pengisian maupun berarti ada kebocoran di tabungnya ya. Jadi kalau jenengan sudah tahu seperti itu, belum dipasang regulator sudah ada bau gas, ditukar. Ya, ditukar yang baru. Ya, seperti itu caranya ya. Kalau dipasang regulator baru ada bau gas, berarti ada kesalahan di regulatornya. Seperti itu. Lanjut cara yang ketiga. Bisa dulu kita. Nah, ini kalau terbakarnya di selang maupun di penggorengan, cara yang pertama memang harus dibuka regulatornya dulu, dilepas regulatornya dulu. Ini seandainya regulatornya sudah terbakar maupun wajannya sudah terbakar. Silakan Mas. Ya. Ya. Udah lama ya, Pak? Ya. Ini kita pakai apa? Alat pemadam api tradisional, ya. Apa? Pakai T. Apa itu? Bombal. Bombal. Oke. Alias kain yang tidak terpakai. Harus lebih besar ibu daripada yang terbakar. Intinya itu harus lebih besar dan lebih banyak daripada yang terbakar. Silakan Mas. Harus dibantai untuk menutup pori-porinya. Tempel dulu yang belakang, jangan dari depan. Tempel dulu yang belakang, selimutkan. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Setelah itu lepas regulatornya, ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah dilepas regulatornya pasti sudah mati ya. Jika nanti regulatornya sudah leleh, berarti jangan harus menunggu sampai gasnya habis. Lebih aman kalau sudah ditutup, dibawa keluar, ditunggu, jangan dilempar. Jangan dilempar maupun dibuang. Nanti diambil tetangga. Nah, seandainya jenengan tidak punya kain yang lebih besar, keset bisa, tapi harus bawahnya bertumpuk-tumpuk. Oke. Kalau baju bisa kan? Baju bisa. Oh bisa. Handuk bisa. Yang penting apa? Kain murni. Jangan ada campuran plastik dan karetnya. Nanti kalau jenengan celupkan ada campuran plastik dan karet, dia akan tetap terbakar. Tetap terbakar kalau lama-kelamaan, ya. Ada lagi yang ditanyakan ibu? Sudah? Sudah ya? Pas? Pas, oke. Terima kasih ibu. Nanti saya serahkan ke Bu Guru dulu, jangan keluar dulu ya. Oh, tanya-tanya. Ya. Kalau yang ada selang itu gimana Pak? Ya, kalau selang sama Bu, caranya pakai yang ketiga. Dilepas dulu regulatornya, baru nanti ditutup pakai kain. Selangnya kan biasanya pertanyaannya panjang. Oke. Kalau panik ya pakai handphone. Telepon damkar. Nah, kalau panik solusinya telepon damkar. Ya, nanti dikasih nomornya ya. Oke. Nah, hampir kelupaan tadi ya. Terima kasih Ibu sudah diingatkan. Ya. Ya. Harus colokan terbakar.
kalau colokan terbakar jenengan pakai pasir ataupun tepung, jangan pakai air. Betul. Apalagi kalau jenengan punya ini. Nah, saya bukan jualan loh Bu ya. Yang penting punya ini itu pasti solusinya. Wah, mantap ya Mas ya. Mantap, langsung mati. Ini namanya apa Bu? Alat pemadam api ringan ya, yang diterangkan Mas Jaya tadi. Efektif untuk segala kebakaran. Yang penting apinya masih kecil, kalau sudah besar tidak bisa. Ya? Nah, Ibu tadi ada yang tanya juga, Mas, apakah seluruh kejadian ataupun evakuasi harus pakai surat? Tidak. Ya, jawabannya tidak. Yang harus pakai surat itu hanya dua. Evakuasi ulat bulu dan evakuasi tawon. Kenapa Mas harus pakai surat? Karena kita masuk ke desa, bawahnya unit damkar yang besar. Nah, biar tidak terjadi pertanyaan oleh perangkat desa, munuai kok nyeluk damkar. Nah, biar tidak ada pertanyaan dari perangkat desa, maka dari itu dengan harus izinnya pakai surat. Yes, harus pakai surat. Diantarkan ke kantor damkar. Kalau sudah jadi nanti kita evakuasi ulat bulu dan evakuasi tawon. Selain itu ditelepon langsung. Ya, ada lagi Bu? Oh iya, nomornya boleh dibuka dulu HP-nya. Nanti kalau nomornya Mas Jaya boleh minta sendiri. Oh.